warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Juliati pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Doa dimulai. Lalu Ibu akan mengabsen kalian. Anita, Aura Azila, Hairil Habibullah. Jadi untuk menambah semangat kita untuk belajar hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan Aura. Ibu ingin menyampaikan yel-yel kita supaya kita tambah semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, bagus. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama sekali setelah kalian mempelajari materi pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan kedudukan dan juga fungsi Pancasila bagi bangsa dan juga negara Indonesia. Kemudian yang keduanya, setelah proses pembelajaran, kalian juga diharapkan dapat mendeskripsikan arti dan juga kedudukan dari Pancasila dan juga fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, di mana di kelas 1 kita sudah pernah belajar berkaitan dengan perumusan Pancasila. Masih ingat apa itu Pancasila? Coba ini? Pancasila itu adalah dasar negara. Kira-kira masih ingat apa nama lembaga yang merumuskan Pancasila? Silakan Juliati. PKI. Ya, bagus sekali. Hari ini coba perhatikan mengenai memahami kedudukan dan juga fungsi Pancasila. Kemudian subjudulnya yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sistematika pembahasan kita hari ini yang pertama sekali berkaitan dengan pengertian daripada Pancasila. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang kedudukan Pancasila dan yang ketiga fungsi Pancasila. Nah, Pancasila terdiri dari dua kata, di mana panca itu adalah 5, kemudian sila itu adalah dasar. Jadi bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 sila, di mana dasar ini dijadikan sebagai fondasi untuk berdirinya bangsa Indonesia. Sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sila pertama ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang berketuhanan. Kemudian yang kedua, makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dituntut untuk saling peduli. Kita itu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kita harus bersatu padu. Makanya kita tidak bisa hidup sendiri. Makanya bangsa Indonesia yang begitu beraneka ragam bisa hidup dalam satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia ini yang beragam bisa bersatu padu sehingga bisa merdeka. Kemudian sila keempat, ya, di sini bermakna kita perlu untuk bermusyawarah ataupun mufakat untuk menyelesaikan berbagai konflik ataupun permasalahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Apakah itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan berbangsa dan juga bernegara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dituntut untuk adil karena kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama.
memiliki harkat dan martabat yang sama. Makanya pada saat penerapan kelima sila ini, itu tidak bisa dipisahkan antara sila yang satu dengan yang lainnya, karena saling menjiwai dan juga saling berkaitan. Bagaimana pengamalan sila-sila Pancasila tersebut? Apakah masih dilaksanakan sampai sekarang? Apa buktinya? Seperti keluarga, Apa contohnya? baik membantu orang tua, Membantu orang tua, apalagi mengerjakan apa yang disuruh orang tua, menaati perintah orang tua, saling tolong menolong. Itu semua merupakan penerapan sila-sila Pancasila. Kemudian tanpa kita sadari, ternyata kita sudah mengamalkan sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, menaati peraturan sekolah, menaati peraturan sekolah ataupun tata tertib sekolah. Ya, bagus sekali Khairil. Pancasila itu memiliki 4 kedudukan. Ya, Pancasila yang pertama memiliki kedudukan sebagai dasar juga ideologi negara Indonesia. Kedua, sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, sebagai falsafah bangsa Indonesia. Yang terakhir, Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa. Pancasila memiliki 7 fungsi. Yang Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bagaimana dikatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia? Di sini bangsa Indonesia hidup dalam jiwa Pancasila. Bahwa Pancasila ini merupakan jiwa dari bangsa Indonesia. Dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai lingkungan kehidupan, cara kita berperilaku, bersikap dan sebagainya itu harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini menggambarkan karakteristik ataupun ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi berbagai aturan hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, itu sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian yang keempatnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kemudian lagi Pancasila merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Kemudian lagi Pancasila sebagai pandangan ataupun tujuan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Nah, jadi dari berbagai aspek kehidupan, coba kalian analisis, apakah Pancasila ini masih dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dari pemerintahan sampai ke masyarakatnya? Nah, apakah ada yang ingin bertanya tentang penjelasan singkat Ibu tadi? Tidak ada, Bu. Kita ini sekarang berada di lingkungan sekolah. Fungsi dan juga kedudukan Pancasila itu harus kita laksanakan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di lingkungan sekolah. Coba kalian perhatikan, selama kalian sekolah, berada di lingkungan sekolah, apakah semua perilaku warga sekolah ini sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila? Apakah ada perilaku-perilaku baik guru ataupun siswa yang tidak yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? ada. Itu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama untuk kelompok 1, Khairil, kemudian Anita, Anissa, dan juga Rizka Agira. Kalian akan menyelesaikan permasalahan yang sudah Ibu sediakan di LKPD. Silakan kalian duduk menurut kelompok masing-masing. Ini ada LKPD-nya. Sudah dapat semuanya? Ada. Sebelum kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD, terlebih dahulu silakan lakukan literasi ataupun membaca baik itu buku paket, kemudian handphone yang sudah Ibu berikan. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan materi pembahasan kita hari ini. Setelah itu silakan kerjakan LKPD-nya. Nah, jadi Ibu berikan waktu untuk kalian 30 menit. Usahakan setiap
dahulu, nanti setelahnya kalian baru mengaitkan informasi tersebut supaya bisa menyelesaikan tugas yang ada di KKBD yang sudah Ibu sediakan. Nah, kelompok kedua ada yang kurang mengerti? Sudah siap semua? Nah, kalau semuanya sudah siap, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siapa mau presentasi pertama? Siapa? Kelompok berapa? Nah, kelompok dua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dan pengalaman sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dapat dimulai dari hal yang sederhana dan dari lingkungan yang kecil. Usaha membiasakan diri menerapkan sikap luhur Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari. Dapat dilakukan di lingkungan sekolah oleh guru. Dalam pendidikan dasar di sekolah, peran guru sangat besar dan dominan. Nilai-nilai Pancasila dapat dibangun dan ditumbuh kembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui mata pelajaran yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila. Pancasila menjadi salah satu kurikulum yang senantiasa harus ditanamkan di dalam lingkungan sekolah, serta ditunjukkan dalam pendidikan karakter para peserta didik di lingkungan sekolah, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi atau universitas. Nilai-nilai Pancasila juga dapat diwujudkan melalui program kebiasaan pengembangan budaya di lingkungan sekolah, seperti 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal tersebut dilakukan untuk menanamkan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar warga sekolah, baik terhadap guru maupun terhadap sesama siswa, serta memupuk rasa kesetia kawanan sosial dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Berikut beberapa pengalaman Pancasila yang dapat dilakukan tiap individu dalam lingkungan sekolah. Berdoa sebelum memulai pembelajaran, menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, menolong teman yang kesulitan belajar, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah, tidak membeda-bedakan teman maupun guru karena kondisi fisik, menjaga kekompakan dan kerukunan dengan teman di sekolah. Berikut beberapa perilaku yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila di sekolah: melanggar tata tertib sekolah, melawan guru, tidak mau ikut bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dari hasil diskusi kelompok kami, apakah ada yang memberi tanggapan? Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Nina Akmalia dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Selain dari peran guru, bagaimana cara mewujudkan nilai-nilai Pancasila di sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nilai-nilai Pancasila juga dapat diwujudkan melalui program pembiasaan pengembangan budaya di lingkungan sekolah seperti budaya 5S, yaitu senyum, sapa, santun, sopan, dan santun. Masih ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Nina Media dari kelompok 1 ingin bertanya kelompok 2. Apa peran guru dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila di sekolah? Silakan Jumadi menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Peran guru di sekolah dalam menumbuhkan nilai Pancasila yaitu memberikan contoh teladan, memberikan nasihat, memberikan pendidikan nilai-nilai Pancasila melalui mata pelajaran pendidikan. Masih ada pertanyaan? Tidak. Silakan Jumadi.
rekomendasi kelompok 2 adalah di mana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan di lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan keluarga. Nah, di mana peran guru di sini sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Terutama bisa dimulai dengan memberikan pembelajaran PPKN. Itu adalah salah satu cara kita menanamkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, kemudian dengan memberikan nasihat, kemudian dengan memberikan contoh. Oleh karena itu, peran guru di sini sangat penting dan juga sangat dominan. Walaupun presentasinya kita sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, silakan kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan dimati. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Ayo yang lain. Silakan bersarat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila. Yang tambah sedikit bahwa intinya nilai-nilai Pancasila itu harus kita amalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari sistem pemerintahan, ketatanegaraan sampai aspek kehidupan kita sebagai warga negara, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mulai dari dini kita memang sudah diajarkan dalam lingkungan keluarga untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh karena itu kalian ibu harapkan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan supaya kehidupan kita bisa aman dan tentram. Nah, terutama di lingkungan sekolah. Itu akan memberikan evaluasi sedikit untuk mengukur kemampuan untuk pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan isi. Ibu kasih waktu 1 menit. Nah, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Nah, kalau Jumati kumpulkan punya kawan-kawannya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi menyadari pentingnya perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan membuat proyek yang berkaitan dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ibu harap kalian bisa menyiapkan bahan untuk dibawa pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama sekali karton, kemudian kertas origami, kemudian gunting, lem, dan juga spidol. Nah, sudah dipahami? Sudah. Nanti persiapkan per kelompok seperti yang sudah kita bentuk tadi untuk pertemuan yang akan datang ya. Nah, jadi karena berhubung waktu kita sudah habis untuk pertemuan hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Silakan Jumati pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Kegiatan kita hari ini Jadi semoga pembelajaran kita hari ini berkah. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.